membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah. Tetapi mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah. Kalau dalam kampung ini sudah ada satu yang menguasai ilmu tajwid, gugur semua kewajiban satu kampung itu. Tetapi satu kampung itu ketika membaca Al-Quran, masing-masing harus bisa membacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Maka membaca Al-Quran haqqa tilawati ini termasuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Pembahasan yang lalu hadis yang nomor 7, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Kemudian ditanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lalu dijawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, untuk Allah, untuk kitab Allah, untuk Rasul Allah, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Kemudian kalau kita artikan hadis ini sesuai dengan kata-katanya terlek, maka di sini akan timbul kerancuan. Kok nasihat bagi Allah? Bagaimana bisa Allah minta nasihat? Rasanya itu tidak mungkin. Oleh karena itu ulama menyampaikan, wa amman nasihatu lillahi ta'ala, adapun nasihat bagi Allah Ta'ala itu adalah famaknaha yang sarifu ilal imani billahi, kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya di sini adalah mengajak orang untuk beriman kepada Allah, bukan menasihati Allah, tetapi mengajak beriman kepada Allah. Ketika seseorang beriman kepada Allah itu, maka wa nafyus syariki anhu, menepis kesyirikan di dalam keimanan seseorang itu, menepis kesyirikan. Wa tarkul ilhadi fi sifatihi, kemudian juga menepis ateisme di dalam mensifati Allah. Ketika seseorang diajak kembali beriman kepada Allah dengan meniadakan kesyirikan kepada Allah dan juga meniadakan ateisme terhadap sifat-sifat Allah, maka orang yang seperti ini tidak akan pernah menyerupakan Allah dengan apapun. Walaupun Allah menyampaikan yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, mereka tidak pernah membayangkan Allah punya tangan seperti tangan kita seperti ini, atau tangan monyet, atau tangan, pokoknya seluruh binatang yang punya tangan, tidak pernah membayangkan begitu. Karena apapun yang kita bayangkan tentang Allah, Allah pasti tidak seperti itu. Kenapa? Mukhalafatul hawadis, Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau ada yang menyerupai Allah, berarti itu tidak akan mungkin. Oleh karena itu, ketika seseorang beriman kepada Allah, harus menepis kesyirikan terhadap Allah, harus juga meniadakan ateisme terhadap sifat-sifat Allah, sehingga hatinya meyakini bahwa Allah itu ada tetapi tidak serupa dengan siapapun. Wa wassafahu bi sifatil kamali wal jalali kullaha. Kemudian ad-dinu lillah, an-nasihatu lillah,
agama adalah nasihat bagi Allah. Maksudnya di sini juga adalah mensifati sifat-sifat Allah dengan sifat yang sempurna, dengan sifat yang agung semuanya. Sifat sempurna, sifat yang agung semuanya. Ketika kita melihat, maka kita melihat itu sesungguhnya adalah basar Allah yang kita gunakan. Bukan kita mampu melihat dengan dirinya sendiri. Demikian juga ketika kita berbicara, kalau Allah tidak mengizinkan kita bicara, maka kita tidak akan mampu untuk berbicara. Tapi hakikatnya yang menggerakkan ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihuhu Subhanahu wa ta'ala an jami'an wa naqais. Kemudian mensucikan Allah dari segala hal kekurangan, macam-macam kekurangan. Allah tidak pernah memiliki satu sifat pun kekurangan bagi Allah. Allah semuanya mumpuni. Allah bisa segala-galanya, tidak ada satupun yang Allah tidak bisa. Membuat orang ngantuk pun Allah mampu. Membuat orang tidur sehari semalam mampu. Bahkan Allah mampu membuat orang tidak tidur-tidur sehari semalam. Dan bahkan orang itu gelisah, bingung, nggak bisa tidur semalaman. Bahkan siangnya juga nggak bisa tidur. Allah mampu melakukan itu. Tapi kita tidak ada yang mampu melakukan itu. Kita tidak bisa tidur saja, kita tidak bisa melakukan itu kalau Allah tidak melakukannya. Kalau pengen coba, boleh sekarang nih, coba aku mau pengen tidur, langsung tek tidur gitu. Enggak ada yang bisa seperti itu. Tidak ada yang bisa tidur kecuali Allah yang menidurkan. Tidur itu sepertinya masalah gampang. Dan semua yang kita lakukan itu semuanya sesungguhnya adalah Allah lah yang melakukannya. Wal qiyamu bi ta'atihi. Karena itu agama adalah nasihat bagi Allah, maksudnya adalah mendirikan ketaatan kepada Allah. Kita mentaati Allah. Wajtinabu maksiatihi. Ketika kita mentaati Allah, kita pun menjauhi maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah itulah maksiat, yang diperintahkan oleh Allah itulah syariat, taat. Maka taat itu adalah mayuwafiqus syariah. Taat itu yang sejalan dengan syariat, taat. Tapi maksiat mayukhalifu syariah, yang tidak sejalan dengan syariat. Wal hubbu fihi. Ketika kita cinta pun karena Allah. Wal baghdhu fihi. Ketika kita marah pun juga karena Allah. Wa mawaddatu man ata'ahu. Kemudian nasihat bagi Allah maksudnya adalah mencintai orang yang mentaati Allah. Ketika kita ada orang yang taat kepada Allah, jangan dijauhi, dekati, jadikan kawan. Karena apa? Ketaatannya nanti akan nular. Ketaatan itu akan nular, maksiat juga nular. Maka orang yang dekat-dekat kepada maksiatnya itu bisa menular kepadanya. Orang-orang yang dekat kepada orang yang taat, maka taat itu juga akan nular kepadanya. Wa mu'adatun man asahu. Memusuhi orang yang bermaksiat. Oleh karena itu yang taat didekati, yang maksiat dijauhi. Dijauhi dalam hal ini adalah karena khawatir nanti ketularan. Tapi kalau nggak khawatir ketularan, nggak apa-apa dekati orang maksiat. Tujuannya apa? Untuk menasihati. Lalu menasihati orang itu seperti apa? Apakah kita yang penting menasihati? Juga tidak. Manfaat dan madaratnya juga dipikirkan. Wajihadun man kafara bih. Kemudian memerangi orang yang ingkar kepada Allah. Wal i'tirafu bi ni'matih. Kemudian juga mengakui seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita ini ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak mampu menghitungnya. Karena nikmat Allah sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, enggak bisa menghitungnya. Wa syakarahu 'alaiha. Kemudian setelah kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, lalu kita mensyukuri nikmat tersebut. Bagaimana mensyukuri nikmat? Sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan nikmat kita sehat, mensyukurinya adalah dibawa untuk beribadah kepada Allah.
Allah memberikan nikmat mata sehat, ya sering digunakan untuk melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Diberikan telinga yang sehat, maka telinganya itu dibuat untuk mendengarkan kebaikan, mendengarkan ilmu. Mensyukuri nikmat Allah itu sesuai dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa tujuannya Allah memberikan nikmat kepada kita? Dikasih nikmat harta, ketika sampai haul dan nisabnya, ya dikeluarkan zakatnya. Wal ikhlasu fi jamil umur. Kemudian ikhlas di setiap perbuatan. Setiap kita melakukan apapun harus ikhlas. Artinya adalah lillahi ta'ala. Ikhlas itu dilakukan semuanya karena Allah ta'ala, bukan karena manusia, bukan karena siapa-siapa, tetapi adalah karena Allah ta'ala. Ketika seseorang melakukan itu lillahi ta'ala, maka apapun yang ia lakukan selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka yang dilakukan akan memperoleh pahala. Tetapi kalau bertentangan dengan syariat secara zahir yang dilakukan, ya tidak mendapat pahala, justru malah mendapat dosa. Umpamanya mau berjudi, judi itu kan amal juga itu, niat ikhlas lillahi ta'ala. Enggak ada orang berjudi niat ikhlas lillahi ta'ala. Terus supaya pahalanya besar, lalu memperoleh kemenangan, diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dalam judiku ini menang. Bismillahnya ini justru malah memperoleh dosa besar. Kenapa? Karena bismillahnya mengiringi perbuatan dosa besar. Bismillah itu akan mengiringi pahalanya dengan apa yang dilakukan. Ketika bismillah itu mengiringi perbuatan sunnah, maka bismillahnya memperoleh pahala sunnah. Ketika bismillahnya itu mengikuti perbuatan wajib, maka bismillahnya ini juga akan memperoleh pahala seperti pahala wajib. Ketika seseorang mau sholat, boleh sebelum sholat itu melakukan bismillah dulu, tapi bukan dalam sholat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim kabira walhamdulillah, enggak boleh yang seperti itu, enggak boleh. Itu karena sudah ditentukan. Cara-caranya sudah ditentukan. Sebelum memulai sholat kita boleh mengucapkan bismillah. Sebelum kita wudhu kita boleh mengucapkan bismillah. Sebelum kita melakukan puasa, masuk pasang niat puasa, boleh kita melakukan bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca Al-Quran, boleh membaca bismillahirrahmanirrahim. Karena semua perbuatan kita yang kita awali dengan bismillah maka akan memperoleh barokah. Tetapi ketika tidak diawali dengan bismillah, setiap perbuatan baik yang tidak diawali bismillah, maka perbuatan baik itu akan menjadi sia-sia, artinya tidak sempurna. Di dalam kitab Tuhfatul Murid ala Jawharit Tauhid, Imam Bijuri menjelaskan kullu amrin dzibalin lam yubda bi bismillahi fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang di dalam perbuatan itu ada kemanfaatannya, ada kebaikannya, tidak diawali dengan bismillah, fahuwa aqta, maka terputus. Au ajdam, atau hilang, jadi berpenyakit, artinya tidak sempurna. Pekerjaan kita tidak diawali dengan bismillah, maka pekerjaan kita itu tidak sempurna. Makan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, makan kita menjadi sempurna. Tidak diawali dengan bismillah, tidak sempurna. Kenapa? Hanya mendapat kenyang tapi tidak mendapat pahala. Karena termasuk makan itu adalah hifdzun nafsi, menjaga diri. Ketika seseorang menjaga diri, itu termasuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melakukan seluruh perbuatan kita itu dengan ikhlas. Wa du'a'u ila jamil awsafil madhkurah. Kemudian mengajak orang kepada semua sifat-sifat tadi yang telah saya sebutkan dari atas sampai barusan tadi. Mengajak kepada orang untuk mensifati Allah seperti itu.
mensifati Allah seperti itu. Artinya mensifati Allah dengan kembali beriman kepada Allah, mentepis kesyirikan kepada Allah, kemudian mentepis ateisme terhadap sifat Allah, mensifati Allah dengan sifat yang sempurna, dengan sifat yang agung, mensucikan Allah dari seluruh macam-macam kekurangan dan seterusnya, mengajak kepada manusia untuk melakukan itu, wal hasu 'alaiha, kemudian menganjurkan untuk melaksanakan terhadap sifat-sifat Allah yang telah disebutkan tadi. Berikutnya, wattalattufu bijami'in nasi, berlembut-lembut kepada semua manusia. Tapi apakah semua manusia itu maksudnya tidak ada kecualinya? Ada. Kecualinya adalah auman amkana minhum, yang tidak bisa dilembut-lembuti ya jangan dilembuti. Hanya kepada orang yang bisa dilembuti saja. Ketika orang kita lembuti malah nginjak kita, ya jangan kita berlembut-lembut. Menyombongi orang yang sombong itu kan sunnah. Menyombongi orang yang sombong, bukan berarti sombong itu enggak boleh. Menyombongi orang yang sombong itu adalah boleh. Makanya berlembut-lembut kepada orang itu tidak seluruh orang, tetapi yang bisa dilembuti saja. Maka semua ajakan-ajakan ini, semua sifat-sifat ini, ad-dinu an-nasihah lillahi, agama adalah nasihat bagi Allah, wa haqiqatu hadhil awsaf, sifat-sifat ini semuanya hakikatnya adalah raji'atun ilal abdi, kembali kepada hamba tersebut. Ketika ada hamba yang mengesahkan Allah, itu kembali kebaikannya kepada hamba tersebut. Ketika ada hamba yang mensifati Allah dengan sifat yang sempurna, kembali kebaikannya adalah kepada hamba tersebut. Ketika hamba Allah itu menepis kesyirikan, hakikatnya adalah kembali kepada hamba tersebut. Fi nushihi nafsahu, di dalam memberikan nasihat terhadap dirinya. Semuanya ini artinya adalah kembali kepada orang yang melakukannya. Wallahu ta'ala ghaniyun an nuskin nasihati. Allah ta'ala maha kaya dari nasihatnya orang yang memberikan nasihat. Artinya Allah itu tidak perlu nasihat dari siapapun. Allah enggak perlu. Masa Allah perlu nasihat? Yang di sini Allah kalau perlu nasihat berarti Allah yang punya kekurangan. Orang yang perlu nasihat kan orang yang kekurangan. Kalau orang itu enggak punya kekurangan, maka orang itu tidak perlu nasihat. Allah tidak perlu nasihat. Kenapa? Karena Allah tidak memiliki kekurangan sedikit pun. Wa amma nasihatu li kitabillahi ta'ala, adapun nasihat bagi kitab Allah apa maksudnya? Fal imanu, mengimani, bi annahu, bahwasanya kitab Allah Al-Qur'an kalamullah, adalah kalam Allah Ta'ala, wa tanziluhu, dan Al-Qur'an itu adalah yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika agama adalah nasihat bagi kitab Allah, maksudnya adalah kita harus mengimani bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi itu adalah kalam Allah, dan itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yushabbahu syai'un min kalamin nas, dan tidak boleh diserupakan sedikit pun dengan kalam manusia. Al-Quran tidak boleh diserupakan dengan kalam manusia. Kemarin ada yang mengatakan Al-Quran itu adalah sabda Nabi, Al-Quran itu adalah ucapan Nabi. Makanya katakan Qala Allahu Ta'ala fi qaulin Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qaulillahi. Dia mengatakan begitu. Siapa itu? Panji Gumilang kemarin itu kan pernah ribut-ribut Panji Gumilang itu. Dia mengatakan Al-Qur'an itu adalah ucapan Nabi. Padahal Al-Qur'an itu bukan ucapan Nabi. Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nabi hanya menyampaikan
kalamullah. Itulah fungsinya Rasul. Rasul itu menyampaikan wahyu. Kalau Nabi tidak menyampaikan wahyu, tapi kalau Rasul menyampaikan wahyu. Oleh karena itu kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan kalam manusia, dan tidak boleh menyerupakan sedikit pun kepada manusia. Wala yaqdiru ala mithlihi ahadun minal khalqi, dan tidak ada satu orang pun yang mampu menyamai susunan-susunan ayat Al-Quran. Sampai-sampai ada orang yang berusaha untuk menyamai Al-Quran. Di Al-Quran ada surah Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Kan il semua itu enak didengar, ada yang mau nyamai. Dia membuat surah Al-Fil juga. Al-Fil ma huwal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Ada buat kayak gitu. Al-fil, gajah. Ma huwal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu khurtumun tawil, gajah itu punya belalai yang panjang. Ada yang mau nyaingi Al-Quran seperti yang enggak, memang mirip-mirip tapi jauh isinya. Artinya jauh. Makna di dalam kalimat itu tidak ada sama sekali kecuali mensifati bentuk gajah. Tapi ketika surah Al-Fil, surah gajah ini tidak mensifati gajah, tetapi menceritakan tentang terjadinya dengan pasukan gajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi dihalau oleh Allah dengan ababil, dengan burung ababil. Di mana burung ababil itu? Dia mencengkram sebuah batu yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri juga mencengkeram sebuah batu kakinya, dan batu itu ketika dilepaskan akan mencari pemiliknya, karena di batu itu sudah ada tulisannya, misalnya tulisannya Fulan bin Fulan gitu. Nanti begitu dilepas itu dimanapun melepasnya larinya akan menuju kepada pemiliknya. Makanya ketika pasukan gajah dilempar dengan kerikil yang dibawa oleh burung ababil itu, mereka memperoleh penyakit yang mengenaskan sampai matinya, sampai semuanya yang terkena itu adalah mati semuanya. Nah, di sini surah Al-Fil kandungannya sangat dalam, tetapi yang dibuat oleh orang ini Al-Fil mawal fil wa ma adraka mal fil lahu hurtumun tawil walahu dailun qalil. Dailun qalil, dail itu ekor, dan ia punya ekor yang kecil. Kan memang gajah itu ekornya kecil, lebih besar kupingnya daripada ekornya. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai Al-Quran walaupun berusaha sebaik mungkin. Oleh karena itu Allah tantang, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlih. Kalau kalian ragu terhadap Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin, buat satu surat saja. Satu surat. Buat satu surat. Fa'tu bi suratin mim mithlih, yang serupa dengan ayat itu. Nah, ini ada orang yang mau menyerupai surah Al-Fil, ternyata tidak mampu. Fa'tu bi suratin mim mithlih wad'u syuhada'akum, lalu panggil saksi kalian in kuntum shadiqin, kalau memang kalian itu adalah benar mampu melakukannya. Terus Allah jelaskan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Fa illam taf'alu, kalau kamu tidak bisa melakukannya, walan taf'alu, dan pasti tidak akan mampu melakukannya. Allah yang menyampaikan itu. Bila kamu tidak mampu melakukannya dan pasti kamu tidak mampu melakukannya, fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, takutlah kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya bukan gas,
bukan batu bara, bukan. Neraka itu bahan bakarnya itu manusia dan batu. Jadi manusia dijadikan bahan bakar di situ. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Tapi semuanya itu diperuntukkan, disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Orang kafir akan memperoleh itu. Nah, tidak akan mampu satu orang pun yang ingin membuat satu surah. Kalau sudah tidak mampu seperti itu, harus diyakini bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah yang diturunkan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma ta'zimuhu, kemudian mengagungkan Al-Quran. Kita agungkan Al-Quran bukan berarti kita menyembah Al-Quran, bukan. Kita mengagungkan Al-Quran itu artinya kita mengagungkan Allah yang menciptakan Al-Quran. Jangan sampai Al-Quran diinjak-injak dan bahkan dilumuri dengan kotoran. Itu niat yang seperti itu adalah niat melecehkan Al-Quran. Ketika seseorang melecehkan Al-Quran artinya melecehkan Allah. Ya tunggu saja, ketika ada mau melecehkan Al-Quran nanti akibatnya Allah akan turunkan cepat atau lambat. Karena Allah itu memiliki strategi yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun. Dan strategi Allah itu pasti tepat sasaran. Tidak pernah Allah memiliki strategi yang meleset dan gagal, enggak pernah. Strategi Allah pasti sempurna. Wa tilawatuhu haqqa tilawatih. Kemudian setelah kita mengagungkan Al-Quran, misalnya kalau Al-Quran ditulis dalam bentuk mushaf, kita taruh di atas seperti itu. Jangan sampai kita duduki. Boleh kita menduduki buku-buku, misalnya buku-buku apa gitu, buku cerita Malin Kundang, boleh kita duduki, nggak apa-apa yang seperti itu. Tapi kalau Al-Quran jangan sampai diduduki. Dan ketika ada Al-Quran yang terjatuh, maka kita harus tergerak untuk mengangkatnya dari bawah, kita taruh di atas. Bukan berarti kita menjadikan Al-Quran itu Tuhan, bukan. Itu namanya takzim terhadap Al-Quran, menghormati kepada Al-Quran. Sama dengan ada anak mencium tangan orang tua, bukan menyembah orang tua itu namanya takzim kepada orang tua. Satu contoh, ketika Rasulullah SAW datang ke rumah Sayyidah Fatimah, putrinya, apa yang terjadi? Tangannya langsung diraih oleh Sayyidah Fatimah, kemudian terus dicium oleh Sayyidah Fatimah tangan Rasulullah itu. Apa Sayyidah Fatimah menyembah Rasulullah? Tidak, mengagungkan Rasulullah sebagai orang tuanya. Maka kalau ada anak mencium tangan orang tua, itu artinya anak itu sedang takzim kepada orang tua, menghormati orang tuanya. Nah, ketika kita melihat Al-Quran juga takzim terhadap Al-Quran, dan ketika membacanya juga haqqa tilawati, benar-benar membacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Jangan membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid. Oleh karena itu membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardhu ain. Membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid hukumnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Tetapi mempelajari ilmu tajwid hukumnya fardhu kifayah. Kalau dalam kampung ini sudah ada satu yang menguasai ilmu tajwid, gugur semua kewajiban satu kampung itu. Tetapi satu kampung itu ketika membaca Al-Quran, masing-masing harus bisa membacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Maka membaca Al-Quran haqqa tilawati ini termasuk dari mengagungkan Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahsinuhu, kemudian setelah dibaca dengan tartil sesuai dengan ilmu tajwid, membacanya yang indah, bacanya yang bagus, sebagus mungkin. Jangan membaca dibuat-buat seburuk mungkin, tidak boleh. Kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan dibuat-buat seburuk mungkin, kecuali memang bacaannya buruk. Ya memang gitulah bisanya, enggak apa-apa. Misalnya
Harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa dia membaca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa kayak gitu. Asal jangan dibuat-buat. Kalau dibuat-buat itu tidak bisa. Yang tadi saya buat-buat hanya untuk mencontohkan. Saya nggak pernah ketika jadi imam membacanya seperti itu, nggak pernah. Nggak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim, nggak pernah. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak pernah itu. Nggak pernah saya melakukan seperti itu, hanya mencontohkan saja. Wal khusyu'u indaha. Kemudian pada saat membaca Al-Qur'an itu bagusnya khusyuk. Khusyuk itu seluruh anggota tubuh kita tercurah kepada Al-Qur'an itu, termasuk hati kita tercurah kepada Al-Quran itu. Karena apa? Membaca Al-Quran baik paham maupun tidak paham dengan isi Al-Quran itu, niscaya setelah membaca itu akan hadir ketenangan. Beda dengan ketika seseorang nyanyinya lagu barat, nyanyinya misalnya judulnya Somewhere Between, umpamanya gitu. Setelah kita nggak tahu artinya apa, ketika nyanyi itu terasa terhibur, tapi setelah nyanyi hatinya gelisah lagi. Tetapi ketika membaca Al-Quran nggak paham, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak paham satu persatu artinya, tapi setelah membaca itu berkali-kali dia baca diulang-ulangnya, maka setelah itu hatinya akan menjadi tenang. Karena janji Allah seperti itu, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang? Ketika seseorang membaca Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, diyakininya bahwasanya dia sedang mengingat Allah. Itu sedang mengingat Allah. Kenapa? Itu adalah kalam Allah. Oleh karena itu, ketika seseorang membaca Al-Quran, itu seyogyanya khusyuk. Khusyuk itu tercurah seluruh perhatiannya kepada Al-Quran itu, baik paham maupun tidak paham. Wa iqamatu hurufihi fit tilawati, dan juga menegakkan hurufnya pada saat membaca Al-Quran. Ya ro dibaca ro, jangan dibaca lo. Ha dibaca ha, jangan dibaca ha. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. Itu tidak menegakkan huruf-hurufnya yang seperti itu. Sekali lagi, itu bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu seperti itu, ya nggak apa-apa. Saya dulu mengajarkan anak, berulang-ulang saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu terus. Ya udah. Memang mampumu begitu nak, ya sudah, bacalah seperti itu. Sampai terakhir asal ketemu dengan ro itu ya lo itu. Li, lu, ya gitu. Allahmanirrahim. Nah, alhamdulillah sekarang tidak lagi yang seperti itu. Dan bahkan sekarang sudah menjadi ustazah di pondok pesantren, dan sudah bisa sering saya tes dengan membaca kitab seperti ini. Karena saya dulu juga sering dites oleh orang tua saya untuk membaca kitab. Nah, ganti saya ngetes anak saya untuk membaca kitab. Ketika saya pulang dari kuliah ke Tungkal sana, yang disuguhi bukan teh, kopi, baca. Sudah baca suruh terjemahkan. Nah, rupanya ini hasilnya gitu. Nah, suruh baca kemudian terjemahkan. Saya juga begitu. Walaupun anak saya perempuan, saya suruh baca nak. Nah, Iqra'i, perintah, karena dia bisa bahasa Arab, saya perintahlah dalam bahasa Arab. Iqra'i. Setelah dibaca, saya suruh terjemahkan. Karena memang di pondok pesantren modern itu tidak seluruh kitab turas itu diajarkan, hanya beberapa saja diajarkan. Hanya saja di dalam pondok pesantren modern itu diajari alat untuk mempelajari seluruh kitab turas. Tidak diajarkan seluruh kitab turas, tapi diajari alat untuk mempelajari kitab
turos. Kalau sudah punya alat kan gampang. Kita mau dapat ikan, ada alatnya, pancing, dapat ikannya. Kita mau beneri motor, ada alat untuk beneri motor, ada ilmunya untuk memberi motor, gampang. Nah, seperti itu juga. Ternyata hidup ini adalah gantian. Bapak saya dulu nyuruh saya membaca kitab, gantian saya nyuruh anak saya membaca kitab. Kalau bapaknya dulu suruh jualan, anaknya suruh bantu jualan, akhirnya anaknya tadi setelah punya anak nyuruh anaknya untuk jualan. Akhirnya anaknya pintar jualan. Memang orang bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Walaupun kadang-kadang buah itu ada yang aneh, ada yang sesuai dengan pohonnya. Kadang-kadang ada. Yang aneh itu maksudnya gini, anaknya pedagang justru menjadi ustadz kondang. Umpamanya kayak gitu. Itu kan aneh itu. Anaknya pedagang justru jadi ustadz kondang. Kenapa? Bapaknya jadi pedagang, anaknya masukkan ke pesantren, akhirnya dia tamat dari pesantren jadi ustadz di situ. Akhirnya anaknya kurang menekuni apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Memang itulah, kadang-kadang memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Tapi kadang-kadang ada juga jatuh melenting dari pohonnya, ada juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barangkali itu saja dulu. Kalau ada yang mau bertanya dipersilahkan. Akan saya coba jawab dari pertanyaan itu. Intinya ketika nanti kita menghadap Allah, itu apakah berbentuk seperti ini, seperti sekarang ini, atau yang lainnya. Berdasarkan berita dari ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah nanti akan membangkitkan manusia, dibangkitkan dari alam kubur, maka nanti akan dikumpulkan kembali tulang belulang yang telah ada itu. Allah sangat mudah untuk menjadikannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan contoh, ketika ada seseorang yang pada saat itu melewati sebuah kampung. Ketika seseorang itu melewati sebuah kampung, dilihatnya kampung itu berantakan gak karu-karuan. Kampung itu bukan main berantakannya. Biar lebih jelasnya, saya buka saja ayatnya. Mudah-mudahan segera ketemu. Jadi kebetulan langsung ketemu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 259, Allah menggambarkan betapa mudahnya Allah itu menghidupkan orang yang sudah mati, dan betapa mudahnya Allah itu menyusun tulang belulang yang sudah Allah buat. Jangankan hanya menyusun yang sudah dibuat, belum ada pun Allah mampu membuatnya. Jadi di dalam ayat ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Atau seperti orang yang melewati kampung. Kampung itu hancur belur, enggak karu-karuan. Sudah rasanya tidak mungkin lagi untuk memperbaiki. Lalu orang tadi menyebut, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Dalam hatinya terbersit, bagaimana caranya Allah akan menghidupkan ini setelah hancur belur seperti ini, setelah mati semuanya, bagaimana? Nah, itu kan yang Bapak tanyakan tadi seperti itu. Ketika kita menghadap kepada Allah, apakah bentuknya seperti ini atau tidak? Tapi tidak usah dihayati dalam-dalam. Nanti ayat ini bisa terjadi dengan Bapak. Di dalam ayat ini bunyinya gini, setelah orang tadi menyampaikan bagaimana Allah menghidupkan semua yang sudah hancur belur seperti ini, lalu Allah sampaikan fa'amatahullahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Setelah ngomong seperti itu, Allah langsung matikan dia selama 100 tahun.
Tidurkan dia selama 100 tahun. Summa ba'atha, setelah itu baru dibangunkan lagi. Nanti kalau bapak terlalu dalam itu nanti langsung ditidurkan oleh Allah. 100 tahun. Summa ba'atha, setelah 100 tahun kemudian terus diangkat oleh Allah. Maksudnya dibangunkan kembali oleh Allah selama 100 tahun. Lalu malaikat datang kepada orang ini. Qala kam labith. Malaikat tanya, berapa lama kamu tidur? Berapa lama kamu mati? Berapa lama kamu tidur? Dia enggak tahu mati, orang buktinya masih hidup. Berapa lama kamu tidur? Qala labithtu yauman aw ba'da yaum. Orang tadi menjawab, aku paling-paling tidur sehari atau setengah hari. 100 tahun itu dirasa sehari atau setengah hari. Jadi begini, kalau kita lihat dari ayat ini, orang yang meninggal dengan membawa amal yang baik, amal yang diridhoi oleh Allah, mereka akan ditidurkan oleh Allah sampai hari kiamat. Itu ketika ditanya labistu yauman au ba'da yaum, walaupun beribu-ribu tahun, perasaannya paling semalam atau setengah malam, sehari atau setengah hari. Mereka tidak merasa lama itu karena nyenyak tidur. Kita juga begitu. Ketika kita tidur itu rasanya baru saja tidur, kemudian tiba-tiba kok bangun. Jadi kalau tidur itu rasanya singkat waktu itu, enggak lama. Orang ini juga begitu. Paling-paling aku tidur sehari atau setengah hari. Qala bal labithta mi'ata am. Kamu tidak tidur setengah hari, jawab malaikat tadi. Kamu tidak tidur 1 hari, kamu tidur 100 tahun. Kagetnya, masa iya tidur 100 tahun? Karena enggak percaya seperti itu, maka malaikat langsung membuktikan dengan dalil. Apa buktinya? Fangdur ila ta'amik. Kalau kamu tidur semalam, mesti nasimu, makananmu basi. Coba tengok makananmu, ada apa tidak? Dengan wadah-wadahnya pun lenyap, tidak ada. Padahal di situ dan nggak ada orang. Di kebun itu nggak ada orang. Wasyarabik, lihat minumanmu. Lam yatasana, tidak ada satupun dari makananmu dan minumanmu itu yang ada. Jadi nggak ada situ. Wangdur ilahi mari, kalau kamu masih nggak percaya, mungkin makananmu digondol orang, minumanmu digondol orang. Wangdur ilahi mari, lihat himarmu, kendaraanmu yang kamu pakai tadi. Walina ja'alaka ayatal linnas, mana himarmu? Itu udah jadi tulang belulang seperti itu. Jadi tengkorak kepalanya ada di situ, kemudian kakinya, tengkorak kaki, tulang kaki ada di situ, tulang rusuknya semua ada di situ. Coba perhatikan itu, dilihatnya memang betul tinggal tulang belulang. Walina ja'alaka ayatalin nas, ini semua adalah untuk pertanda buat manusia bahwasanya Allah itu mampu melakukan apapun. Yang tadinya Allah membuat sesuatu yang tidak ada, oleh karena itu Allah itu bersifat mubdi. Mubdi itu artinya menciptakan sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Lah kalau kita ini membuat kan sudah ada contoh semuanya. Buat meja ini udah ada contoh sebelumnya. Ini bukan mubdi. Mubdi itu Allah membuat sesuatu yang belum ada contoh sebelumnya. Wangdur ilal idham, perhatikan tulang belulang binatang tungganganmu itu. Kaifa nungsisuha tsumma naksuha lama. Lalu bagaimana caranya Allah membungkus dan meletakkan daging-daging kembali. Akhirnya begitu disampaikan seperti itu, tulang belulang tadi tegak, kemudian terus nempel daging-daging di tulang itu telah membentuk khimar seperti sebelumnya. Falamma tabayyana lahu, ketika jelas sekali bagaimana Allah menghidupkan khimar yang sudah tinggal tulang belulang menjadi khimar yang sudah bisa meringkik kembali, bisa berbunyi kembali. Lalu dia mengatakan, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku tahu Allah itu mampu melakukan segala sesuatu. Jadi ketika nanti kita ketemu Allah, apakah bentuknya seperti ini berdasarkan ayat ini?
kita bisa melakukannya seperti itu. Artinya anggota tubuh kita tidak sulit bagi Allah, Allah kembalikan kepada kita. Karena Allah dulu yang menciptakan kita, Allah dulu yang membuat kita. Dan bahkan ketika Allah membuat kita, Allah tidak punya desain, Allah tidak punya, artinya Allah tidak perlu kepada arsitek. Membuat gitu saja. Allah idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dan coba perhatikan Bapak, kita ini dibuat oleh Allah dalam bentuk satu laki-laki. Kita ini yang laki-laki. Yang perempuan juga begitu, dibuat bentuk dalam satu bentuk perempuan. Tapi ternyata walaupun kita laki-laki, satu pun di antara kita nggak ada satu yang bentuknya sama. Coba Bapak perhatikan wajahnya satu dengan yang lain, nggak ada satu pun yang sama. Nggak ada kan? Ibu-ibu juga begitu. Nggak ada satu pun antara wajah satu ibu dengan ibu yang lain sama. Kenapa? Allah menciptakan setiap orang itu sama bentuknya orang, tapi mukanya berbeda-beda. Itu karena di situ ada manfaatnya dan ada kebaikannya. Kalau diciptakan sama, itu bisa menyusahkan kita, sehingga kita nggak tahu mana istri tetangga, mana istri kita. Ya sama, gimana cara membedakannya? Ketika saya punya santri wajahnya sama, itu pun sampai sekarang saya sulit membedakannya. Mungkin orang tuanya karena sudah terbiasa dia tahu, tapi saya bukan orang tuanya, hanya saya mengajarinya. Saya nggak bisa membedakan mana Niratu Dwi, mana Niratu Niswa. Kedua-duanya namanya Niratu. Jadi supaya gampang panggil Niratu, sini. Nah, Niratu gitu aja. Jadi kedua-duanya datang. Tapi orang tuanya pasti dia tahu. Karena dia perantara penciptaannya gitu. Kita nggak ada satupun yang diciptakan sama. Ibu-ibu juga begitu. Nanti salah tarik, katanya suaminya, rupanya bukan. Loh, yang salah siapa yang seperti itu? Enggak berdosa, tidak. Tahu-tahu sudah selesai gitu kan. Loh, bukan istrinya. Tahu-tahu sudah selesai. Enggak salah, enggak berdosa. Orang enggak tahu kan. Berdosa itu kalau tahu. Kalau enggak tahu, tidak berdosa. Bapak puasa di bulan Ramadan, siang-siang langsung ngambil piring, diisi nasi, makan kenyang. Enggak ingat kalau sedang puasa, enggak tahu kalau sedang puasa. Setelah satu piring baru ingat, oh iya puasa nih. Maka puasa Bapak tidak batal. Kenapa? Karena tidak tahu. Maka orang tidak tahu itu tidak terkena hukum. Tidak tahu. Satu contoh, Muawiyah ketika sholat di belakang Nabi, sebelahnya ada yang bersin acing. Lalu Muawiyah mendengar yang ajing tadi, yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Muawiyah jawab, yarhamukallah. Sebelahnya jawab, yahdibukumullah. Apa batal sholatnya? Tidak batal. Tetapi Rasulullah tegur, sholat itu tidak boleh ngobrol. Seperti itu kan ngobrol namanya, ngomong antara manusia dengan manusia, walaupun isinya adalah kalimah-kalimah thayyibah. Nggak boleh seperti itu. Tapi Rasulullah tidak nyuruh Muawiyah ulang lagi sholatmu karena sholatmu batal. Tidak, karena Muawiyah tidak tahu kalau itu membatalkan sholat. Kalau bapak umpamanya pas lagi sholat kentut put itu, nggak tahu kalau kentut membatalkan sholat, sholat bapak sah. Karena nggak tahu kalau kentut itu membatalkan sholat, nggak tahu. Taunya membatalkan sholat itu adalah kalau bersentuhan antara kulit laki-laki dan kulit perempuan, itulah yang membatalkan sholat. Umpamanya kayak gitu, membatalkan wudhu, kentut berat berut, kemudian terus sholat. Karena nggak tahu kalau kentut itu adalah membatalkan sholat, maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau sudah dikasih tahu, woi kentut itu membatalin sholat, wudhu kamu hilang, kamu nggak bisa lagi sholat kalau wudhu kamu hilang. Sudah dikasih tahu itu, nekat dia sholat, sholatnya batal. Yang seperti itu sudah dikasih tahu tapi masih nekat, aku nggak tahu itu, namanya kayak gitu. Itu namanya pura-pura nggak tahu. Jadi dalam hati itu nggak bisa dibohongi, pura-pura atau benar-benar itu nggak bisa dibohongi. Kita bisa membedakan karena itu berdasarkan keyakinan kita. Jadi nanti ketika kita ketemu Allah,
berdasarkan ayat ini bisa jadi Allah kembalikan seluruh tulang belulang kita, Allah akan kembalikan seluruh anggota tubuh kita, dan kita bisa menghadap Allah seperti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Masih ada Bapak Ibu satu lagi menjelang kita suruh. Kalau tidak kita tutup dengan doa sambil menikmati kudapan. Ada? Ibu-ibu ada pertanyaan? Tidak, Pak? Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaan saya Pak, ketika kita sholat, bagi kami yang ibu-ibu ini, awalnya kita kan sudah periksa nih Pak, rambut kita keluar apa enggak gitu, udah rapi. Ketika kita sholat, ternyata selesai rambut kita ada yang keluar. Nah itu gimana Pak? Apa itu sholat kita sah atau kita perlu mengulangi kembali? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini adalah kajian fikih atau kajian syariat. Nyambung dikit Pak. Oh masih nyambung? Ya. Menarik apa yang Bapak sampaikan tadi. Bapak menekankan sombong itu dibalas dengan sombong adalah sunnah. Jadi kalau sombong itu diaplikasikan dengan tubuh, maka dia akan lebih dari kesombongan, bahkan akan menjurus kepada kejahatan. Kalaulah kejahatan itu artinya teraplikasikan lagi, mungkin akan bunuh-membunuh. Nah, apakah membunuh dibalas dengan membunuh, maka apakah itu juga dikatakan sunnah? Saya mohon penjelasannya. Iya. Baik, satu-satu. Ini sepertinya ibu ini khawatir nanti ditutup oleh Pak Haji ini, karena Pak Haji mau pergi ke Jakarta, biasanya kan begitu. Jadi langsung bertanya, nggak apa-apa. Ketika seseorang sholat, sudah dipastikan sebelum sholat itu semuanya sudah sesuai dengan aturan-aturan sholat, kemudian terus sholat. Begitu sholat, selesai sholat ternyata ada bagian yang terbuka, atau umpamanya rambutnya keluar tadi, tapi sebelumnya sudah yakin bahwasanya saat mau sholat rambutnya sudah masuk semuanya. Maka pada saat sholat keyakinan ibu adalah semuanya sudah beres, nutup aurat sudah beres, bersucinya sudah beres, menghadap kiblatnya sudah beres, maka sholatnya adalah sah. Kalau ketahuannya itu adalah setelah selesai sholat. Tetapi ketika ketahuannya pada saat sholat, maka sholatnya harus dibaiki dulu. Yang bagian yang terbuka dibaiki dulu ketika tengah-tengah sholat. Tapi kalau sudah selesai sholat, maka yang ibu lakukan adalah tidak perlu sholat lagi. Kenapa? Sudah sah sholatnya. Karena sholat itu adalah berdasarkan keyakinan kita. Kalau kita yakin seluruh anggota tubuh kita ini sudah tertutup auratnya, maka sahlah sholat kita selama syarat yang lain telah dipenuhi. Wudhu sudah, ngadap kiblat sudah, semua syarat dan rukunnya sudah dipenuhi. Pada saat itu yakin kita sudah nutup aurat. Ternyata selesai sholat, kira-kira beberapa 30 menit atau berapa menit keluar rupanya telkomnya di belakang ini bolong. Jadi punggungnya nampak, umpamanya gitu, umpamanya koyak gitu, punggungnya nampak. Tapi pada saat sholat yakin tertutup, maka saat yakin tertutup itu membuat sholat kita sah.
Karena itu sholat adalah berdasarkan keyakinan kita. Maka Imam Syirazi sering menyampaikan di dalam perumpamaannya begini, orang sholat ketika yakin telah berwudu maka sholatnya sah, walaupun dia sudah kentut dan dia tidak tahu kalau dia telah kentut. Hanya orang lain yang tahu, tapi dia tidak tahu. Taunya dia sudah ngambil air wudu kemudian sholat, tiba-tiba perut, cuman dia nggak dengar. Orang di belakangnya sudah pegang hidung tapi dia nggak tercium. Lalu dia sholat, sah sholatnya. Kenapa? Dia yakin sudah ngambil air wudu dan yakin tidak batal. Seperti ibu tadi, sudah yakin rambutnya dimasukkan semuanya dan pada saat sholat sama sekali tidak tahu kalau rambutnya keluar. Tahu-tahu pas lagi ke dapur atau kemana, anaknya bilang, mak, rambut mama keluar itu. Baru tahu setelah itu, maka sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena meyakini pada saat sholat semuanya sudah sempurna. Kemudian yang kedua, menyombongi orang sombong itu adalah sunnah. Sombong itu apa? Sombong itu adalah menolak perintah Allah. Sombong itu menolak perintah Allah. Maka ketika ada orang yang menolak perintah Allah, sombong itu menolak kebenaran. Ketika suatu kebenaran disampaikan lalu dia tolak, maka orang itu termasuk orang yang sombong. Maka menyombongi orang yang sombong itu hukumnya sunnah, dibolehkan yang seperti itu. Yang ibu sampaikan sampai bunuh-membunuh itu nggak ada kaitannya dengan sombong. Yang ibu sampaikan itu kaitannya hanya dengan nafsu. Menyombongi orang sombong itu tidak mengutamakan nafsu amarahnya, tetapi mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan hatinya. Ketika seseorang itu sombong kemudian terus dinasihati malah tambah tinggi, maka pada saat itulah kemudian kita harus meninggikan diri seperti dia tinggi itu tadi. Oleh karena itu, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga, seluruh penduduk yang ada di surga diperintahkan oleh Allah, usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Kalian semua penduduk surga sujud kepada Adam. Maksudnya adalah hormat kepada Adam. Fasajadu, semuanya nurut kepada Allah. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Aba wastakbaro, enggan menolak dan sombong. Enggan menolak dan sombong. Jadi namanya sombong itu menolak apa yang disampaikan dari kebenaran itu. Kemudian dia merasa lebih tinggi daripada apa yang disampaikan dari kebenaran itu tadi. Maka ketika yang ibu sampaikan tadi itu bukan termasuk yang dimaksud dengan kesombongan tadi, menyombongi orang yang sombong tadi. Itu namanya nafsu amarah. Karena nafsu ini ya yang paling berbahaya itu adalah ketika kita tidak bisa mengendalikan diri. Kemarin sudah saya contohkan, ketika menasihati seseorang tidak pada tempatnya, akhirnya orang itu dicegat oleh orang yang nasihati, akhirnya dibawakan parang yang sangat tajam, balik dari sholat subuh kayak gini digorok dia. Nah, ada kemarin sudah saya ceritakan itu, namanya Pak Patah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya. Barangkali itu saja dulu, sudah jam 5:30. Mari 5:30, 5:30. Iya. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilhamin malaikatil muqarrabin bi rahmatika
ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.